Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Rizky Fakhrullah. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang nih Ustadz di Bulis nih. Alhamdulillah Ustadz hadir di sini. Ini betul-betul rahmat dari Allah. Anak-anak pun cukup senanglah dengan kehadiran Ustadz malam ini bersama mereka. Kebetulan kami ingin tahu tentang Stephen inilah. Apa sebenarnya Stephen itu? Saya sendiri ingin tahu, mungkin nanti Ustadz ingin tahu, umat mungkin juga ingin tahu apa itu Stephen. Gambarannya Ustadz. Iya. Alhamdulillah, sangat luar biasa di Bulis ini. Alhamdulillah. Saya sangat senang nengok anak-anak tadi pun luar biasa. Motivasinya luar biasa. Jadi makanya Alhamdulillah Stephen ini menarik nih untuk di kalangan dunia pendidikan, Ustaz. Ya. Tahu nih anak kita belajar gimana, cara menghafal Quran gimana, cara motivasi gimana, Ya. kemudian cara dia untuk mengafirmasi diri Betul. gimana gitu. Makanya seorang itu dia akan sukses jika dia tahu kemana dirinya. Potensi dirinya. Karena gini nih Ustaz, kan misal saya nih, saya terima setoran dari anak-anak Quran mereka setelah mereka menghafal ba'da maghrib, nanti murajaah habis asar, setoran setelah subuh. Kan kita standarnya kan standar umum. Ini nggak bisa kena sanksi, ini nggak bisa kena sanksi. Tapi pas saya dengar tadi ada anak yang bisa, yang nggak bisa dikerasin. Betul. Nggak boleh didekte dia, putus suasana baru. Ini saya pikir menarik sekali bagi penghafal Quran. Betul. Nah, kalau kita Stephen sudah ada rumah Quran Stephen namanya. Di mana Ceh? Di Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta. Di Indonesia udah banyak. Oh, di Masya Allah. Malaysia berapa pernah buat kemarin kita kengon, tapi alhamdulillah udah selesai setahun programnya. Dan saya ingin mencoba mengajak teman-teman yang punya pondok tahfiz, Ya, insya Allah akan memudahkan nanti. betul. Karena setiap anak menghafal itu dengan mudahnya, Betul. dengan genetiknya. Betul. Ya, nggak usah jauh lah. Ada anak yang otak kanan ya, atau kami sebut dengan intuiting, yang otak kanan. Nanti setelah kita scan sidik jarinya, baru tahu kemana sel sarafnya lebih dominan beroperasi. Sehingga dia tahu kalau intuitif menghafal Qurannya dengan imajinasi, dengan sebuah kisah-kisah, dia mudah menghafal. Makanya anak intuitif itu kalau kisah Nabi Yusuf misalnya dia tahu, dia menghafal karena daya yang semantik. Betul. Atau kalau ada anak-anak kecil-kecil itu kan ada yang menghafal dengan gerakan-gerakan tangan dan sebagainya. Itu semua itu menarik tuh Ustaz. Kebetulan saya ada satu anak yang setoran ke saya. Dia waktu nyetor gerak-gerak dia. Betul. Geraknya. Berarti itu anak masuk ke kategori mana tuh? Nah, kalau geraknya itu tidak ada berbentuk, bisa jadi dia anak sensing karena anak itu harus gerakan. Oh gitu. Enggak, ini memang tangannya kayak orang mau pidato kayak gitu kan? Ada anak yang dia ketika menghafal sampai imajinasi. Misalnya dia menghafal surah Al-Fil nih. Yang imajinasi dia adalah pernah melihat gajah dan sebagainya. Teringat kesare lah dia. Kesare, pernah orang tuanya seperti itu. Jadi mudah. Betul. Jadi daya ingat simantik namanya. Betul. Maka kalau orang sering menghafal dengan daya ingat simantik seperti ini, mengilustrasi sebagainya, maka nanti akan mudah jadi ahli tafsir. Betul, Masya Allah. Jadi tapi memang kita harus tahu dulu dia ada di tipe anak yang mana. Gitu. Jadi dengan tes sidik jari itu, nanti dia ada hubungan dengan sel-sel otak, kornea mata. Seharusnya kan tes scan otak nih, cuman biaya besar sebagainya. Betul. Ya sudah, pakai kornea mata. Supaya Indonesia juga nggak ada kalau pakai tes kornea mata. Iya, sangat simpel. Pakai sidik jari. Jadi antara sel sidik jari semua jari minimal 7 jari, ada satu kena luka sebagainya. Itu nanti akan kami kirim ke server ke Pondok Gede sekitar 15 menit ada hasil lagi. Ya. Oh, langsung kita langsung tahu hasilnya. Oh gitu. Kita kirim pakai Gmail. Betul. Email ya kan jadi JPEG dia kan. Diproses. Nanti baru kita print seperti ini misalnya hasilnya ada thinking extrovert seperti ini ya. Ya. Ini berarti hasilnya kayak gini. Hasilnya seperti ini. Nanti berarti kalau TE itu apa tadi? Thinking extrovert orang otak kiri. Nanti ada penjelasan otak kiri dia lebih Masya Allah, dahsyat. Saya jadi penasaran, saya ada di tipe yang mana? Iya, betul. Soalnya menghafalnya cepat, hilangnya pun cepat sekali. Iya, bisa jadi tadi ada progres yang dihafalnya baru di verbal, belum masuk kemari. Betul. Jadi mungkinnya itu kan ketika orang sudah masuk di logika di otaknya. Betul. Dari depan dapat, dari belakang dapat gitu. Iya. Ada yang menghafal dia cukup dengan verbal. Betul. Ada kan kita kalau usah jauh menghafal 10 kali terulang bisa. Tapi itu belum masuk kemari. Masih di notes-nya. 1 jam 2 jam lenyap lagi dia dari ingatan. Betul. Itu kasus itu gua banget. Iya, betul itu. Nah, makanya
ini sebenarnya metode Stephen ini bukanlah metode baru, sudah ada pada semua orang. Ya, cuman belum terdeteksi gitu. seperti sekarang tersistem kayak gini. Awalnya tahun 2012 gitu, yang orang thinking 10 orang, tweeting 10 orang sebagainya dipondokkan sama Pak Farid Poniman ini penuh Stephen. Ini beliau. Betul. Ini kan. Jadi setelah selesai hafal 30 juz, workshop lah mereka. Thinking gimana cara ngafal, tweeting gimana. Nah, semua hampir orang thinking itu bermasalah adalah di awal ayat, di akhir ayat. Betul. Kemudian dia menghafalnya tuh harus sepi, sunyi, nggak boleh ada ribut. Store hafalan sama ustazahnya, sama ustaznya juga harus berdua, bising yang lain. Betul. Karena konsentrasinya penuh. Makanya orang thinking ini kalau otak kiri ini kalau ngafal dia harus tempat sunyi, store hafalannya pun harus sunyi. Betul, harus adem lah, suasananya harus betul-betul nyaman, safety ya. Karena ini gambaran nih Ustadz Rizky kan, kita di Bulis, kita punya target anak-anak minimal selama mereka di Bulis ini 3 tahun di Sanawiyah, kan kita ini baru mau buka aliyah tahun ini, insya Allah. Itu anak-anak wajib setoran akhirnya minimal 5 juz. Nah, kan ini kita udah evaluasi beberapa tahun, ada anak yang bisa naik sampai ke 16 juz, ada yang sampai ke 17 juz, bahkan ada cuman mentok di 5 juz. Tapi yang jadi permasalahannya, mungkin inilah karena saya belum tahu ada ini, saya ingin ambil ini program insya Allah kan, biar mungkin lebih cepat lagi dan lebih banyak lagi hafalan yang bisa disimpan oleh anak-anak. Yang jadi kendala sekarang, mereka sudah menghafal sekian juz, tapi begitu kita minta balik, lenyap. Bahkan sebulan yang lalu kami rapat ulang, anak-anak saya bilang yang udah ke 5 juz, stop menghafal. Dia harus ngulang lagi. Ngulang lagi. Biar hafalannya dapat lah. Biar tidak mengecewakan orang tua. Karena orang tua keluarin biaya banyak untuk anak-anak mereka. Nah, saya menarik ini Ustaz. Kalau memang ini nanti, Masya Allah lah, guru pun kayaknya lebih keren lagi dalam mengelola pendidikan ini, betul. Kalau sekarang kan pukul rata semua, nggak bisa ini kena denda. Kalau orang ini angku betul kan, lebo grade, bandu menan. Padahal ada anak yang nggak boleh. Punishment ya. Betul. Makanya setiap personality itu ada uniknya. Betul. Inilah keajaiban yang Allah berikan. Makanya nggak usah jauh. Hasil tes Stephen ini 9, istri Nabi masyhur 9. Masya Allah ya. Berarti karakter istri Rasulullah itu satu di antara, maksudnya satu istri ada karakter ini. Makanya berarti istri Rasulullah itu mediator semua istri yang ada di muka bumi. Masya Allah. Mediator semua wanita di muka bumi. La haula wala quwwata semakin dalam set sebenarnya itu berarti masuk di mukjizat juga ya, mukjizat Rasulullah ya. Artinya kehebatan Rasulullah adalah bisa memahamkan semua istrinya dengan berbagai karakter. Kita satu doang ya. Berjuang. Satu istri aja belepotan nih kan. Karena memang triknya ini ya, ilmu lama, tapi belum ada yang belum tersusun seperti ini. Masya Allah, ini luar biasa. Ini jadi penasaran betul, saya pingin cepat-cepat dites. Siapa tahu setelah ini mudah-mudahan hafalan bisa bertahan lebih lama. Sempat juga ada anak-anak gini Ustaz, udah menghafal capek-capek dia. Saya perintahkan orang ini mengulang satu ayat itu 20 kali. Satu ayat 20 kali, satu ayat 20 kali. Tapi sayangnya bagi mereka yang belum paham saat itu, 2-3 hari hilang. Saya baru 3 hari ini dapat video seorang mahasiswa di Kairo. Ternyata katanya saya dapat ilmu dari ustadznya di talaki saat dia bertalaki di Mesir. Di antara mukjizat Quran, bukan hanya dimudahkan Allah wa yassarnal Qur'ana, mudah didengar, mudah dibaca, mudah dihafal, tapi mukjizat dia juga mudah hilang itu. Ternyata mudah hilang juga mukjizat Quran. Supaya diulang lagi satu ayat dibaca 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim haraf. Walakinnal alif haraf wal lam haraf wal mim haraf. Barulah timohlah semangat ulang. Oh hanapu katuo kakek dah ulang gitu. Tapi ini berarti ini langkahnya kayak mana? Ini saya dulu lah. Misal saya dulu insyaallah akan saya coba. Saya harus tahu ini saya ada di tipe yang mana. Betul. Kan? Nanti Anda dapat hasil sertifikat, modul, konsultasi, limited terus gitu kan. Di samping cara menghafal Quran, si anak itu tahu juga mana jurusan kuliah nanti. Oh, Masya Allah. Artinya? Jadi contoh anak tinggi cocok doktoran dia. Oh, subhanallah. Berarti kalau kita udah tahu kita di tipe yang mana, arah anak
pun kita udah tahu. Ini anak ini jangan dipaksa jadi ustadz kalau memang dia calon petani sukses. Saya suka sekali kayak gitu. Betul, Ustaz. Jangan sampai selesai kuliah. Ini saya banget nih masalahnya, Ustaz. Di Bulis ini, saya bilang ke anak-anak, kalian mau jadi pembalap pun bagi saya monggo. Bismillah. Iya. Saya mau nanti suatu saat masuk di TV, masuk di koran. Ini pembalap juara 1. Ini boleh tanya nih ke santri. Kamu juara 1 masuk TV, masuk koran, tapi kelebihan pembalap ini dia hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Dia nggak bisa dengar suara azan. Kalau dengar suara azan pasti dia akan meninggalkan sirkuit, dia akan menuju masjid. Walaupun pengeras suara itu nggak bunyi lagi, tapi tahu dia. Mualak. Mualak bil masjid. Berarti dengan ini nanti kita pun akan tahu ini anak berarti dia ahli konstruksi. Berarti kita akan memilih perkuliahan dia arsitek lah sana. Yang linear dengan tipe dia. Iya, Masya Allah, dahsyat. Saya kayaknya nggak mau lama-lama Ustaz. Tes saja. Siap. Langsung dikirim berarti nanti langsung tahu hasilnya. Bismillah. Gitu kan. Bismillah. Makanya nanti ananda kita guru sangatlah mudah cara memotivasi. Contoh ketika bangun saja feeling, ketika bangun pagi feeling itu gampang Ustaz. Anak soleh bangun, ayo anak soleh belum bangunnya ganteng apalagi udah bangun masih ganteng lagi. Pupliu mandum nyuhai kamu deh, Iya. Tanyo dibenci oleh anak-anak, hasil nggak dapat. Lagi anak yang tweeting dia kalau nggak bangun gerakin tubuhnya dia nggak gerak. Kenapa? Tidurnya dalam dia. Imajinasi hayalannya tinggi sekali sampai ke langit tak terbatas. Allahu Akbar. Gitu. Berarti inilah teori pendidikan Rasulullah. Betul. Itu. Jangankan oleh Khatobun nas ala qadri kulihi. Allahu Akbar. Berarti metode yang saya bawa lah, jangan kita. Yang saya bawa kayaknya setelah tahu ini harus dirubah total nih kayaknya. Karena nggak semua anak itu harus dibawa. Ini harus disiram pakai air pagi. Ada anak yang bisa dibangunkan, hai sayang bangun dia. Allah. Tapi ada yang nggak bisa sayang juga. Sampai zuhur nggak bangun. Ada yang digerakin. Siap. Karena ada contoh anak tweeting, kita bangunkan dia nggak gerak. Alam kita dengan alam tidurnya jauh berbeda. Betul. Karena dia tidurnya dalam, sehingga ketika bangunin dia belum tentu arwah cepat sampai. Ruhnya belum tentu jauh. Berbeda sama yang misalnya si orang sensing atau thinking, ayo bangun, dia terkonek. Karena orang tipikal sensing sama thinking, dia sangat mudah tergantung dengan jadwaling dia. Betul. Nah, dia mualaf dengan waktu-waktu itu dapat. Saya gini Ustaz, kan saya yakin ayat Allah wa yassarnal Qur'ana. Allah mudahkan Al-Qur'an. Tapi ada anak yang sulit menangkap Al-Qur'an. Ini menurut saya kesalahannya bukan di ayat Allah tadi. Nah, tapi memang berarti saya belum dapat tipikal anaknya yang mana ini. Iya. Apa tadi nama-nama istilah ting-ting itu pokoknya di situlah dia berarti. Berarti bukan masalah nominal. Nominal tidak menjadi problem. Betul. Dengan manfaatnya lah. Manfaat yang luar biasa yang Allah berikan ini insyaallah. Boleh Ustaz, bismillah nih. Saya udah siap nih. Penasaran betul masalahnya. Ini boleh nih nanti kalian santriwan, santriwati biar tahu arahnya. Kalian di tipe yang mana nih? Biar kita mudah mendetek. Kayak gini berarti sistem belajar kita seperti ini. Guru-guru nanti udah tahu. Ini tipikal si Alif, dia harus lembut, nggak boleh kasar. Jadi guru udah tahu. Sekarang kan kita pukul rata semua. Alif nggak bisa, angka grade 10. Akil nggak dapat setoran. Ini bersihin WC. Nggak ada standar. Iya. Tengku sendiri malam ini terus nggak mau nunggu memang kayak gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jempol kanan, Set. Jempol. Ya, telunjuk sekarang. Telunjuk kanan. Oke. Nah, ini ada ruas-ruas yang dibaca nanti. Udah. Sebentar, tengah sekarang. Jari tengah. Oke. Nah, baru kita upload. Oke. Nah. Sukses diupload. Ini kita tunggu sekitar 10 menit kurang lebih mungkin. Nanti baru ada hasil, baru kita print out kan. Siap. Nah, maka nanti Ananda sudah tes TV ini, sebenarnya nanti yang sangat penting adalah memotivasi anak inilah yang mahal. Si anak semua punya potensi untuk ngafal, tetapi dengan apa dia bahan bakar.
Nah, Kompornya lah, kompornya. betul. Ah. Ya, afirmasi dia dari dalamnya gimana. Ada anak sensing yang orang tua ketika dia kasih hadiah berupa benda uang, dia giat. Itu stop, dia berhenti. Tapi nggak apa-apa, karena orang sensing itu orang dalam kiri suksesnya itu ada duit, ada mobil, ada pekerjaan tetap, ada gaji tetap. Kalau kerja sampai sore lembur nggak apa-apa, yang penting kan ada uang lembur. Dia no problem. Karena orang sensing itu dia beribadah jika punya duit nanti dia akan sedekah banyak. Bukankah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu seorang saudagar dan juga khalifah? Tapi infaknya luar biasa sampai sekarang ada harta. Masya Allah, memang kebun kurmanya yang masih sampai itu ya. Sekarang. Artinya Mbak, ada typically orang yang dia berinfak dengan harta. Ayo lanjut. Maka Rasulullah SAW kelima sahabat itu dengan Rasulullah kelimanya itu beda karakter masing-masing. Beda karakter masing-masing. Nah ini kalau saya sebutkan orang terdahulu mesinnya kecerdasannya tinggi atau itu sebagainya, itu penuh misteri Pak Farid dengan membaca biografi seseorang, beliau tahu ini kecenderung kemana. Contoh seperti Utsman bin Affan, beliau seorang yang pandai sekali membaca momentum, beliau sangat cerdik dan cerdas sekali melihat peluang. Maka ketika hijrah ke Madinah, enasuk katanya, di mana pasar. Saking pasar, Nabi Utsman ini kan melihat tidak ada yang menjual tadi kuda, untai kan? Ya beliau bisnis itu. Kemudian lagi beliau membuka pasar umat Islam. Dan itu maju gitu. Itu kehebatan Utsman. Makanya pandai bidik peluang tadi. Betul. Karena orang dagang, orang melihat yang dekat, nah itu lebih dapat. Itu orang sensing. Berbeda dengan Ali bin Abi Thalib yang dia orang jenius, maka Rasulullah mengatakan Ali babul ilmi. Kenapa? Makanya Ali itu cerdas jenius. Ketika perang head to head, Ali sering menang. Kenapa? Lihai pandai sekali memandang pedangnya. Selalu kalah lawannya. Maka pedang Ali bercabang dua. Itu seni daripada beliau sendiri. Nah ini kehebatan hasil Ali. Imajinasi beliau Betul sendiri. Sekali Ali ini. Makanya sahabat Rasulullah punya keahlian masing-masing. Beda lagi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Loyalis tinggi, cinta pada Nabi besar. Orang feeling ini dia ketika sudah cinta pada orang dalam. Ketika Isra Mi'raj yang tersisa pada pengakuan pada Nabi adalah Abu Bakar. Yang lain semua goyang. Kenapa? Loyalis cintanya orang feeling mendalam. Nah, makanya ketika Abu Bakar menginfak semua hartanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? Kau tinggalkan Allah dan Rasulnya. Artinya sampai sekarang ulama mengatakan kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan umat sekarang kita nggak seimbang. Kenapa? Loyalis cintanya Abu Bakar luar biasa kepada Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Maka kalau Rasulullah itu orang instingnya sempurna, insting sangat paripurna. Datang orang minta nasihat Rasulullah, ya Rasulullah, apa nasihat untukku? Birul lidain. Tahu Rasulullah ini orang asam. Iya, betul. Ya kan?